Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, cahaya Ramadan kali ini dengan tema meningkatkan kualitas diri di era modern. Insan muda, rahimakumullah, untuk meningkatkan kualitas diri di era modern, kita perlu kembali mempelajari 7 kebajikan dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kebajikan yang pertama diajarkan di ayat itu ialah nilai ikhlas, di mana untuk meningkatkan kualitas diri di era modern kita harus ikhlas dalam menjalankan aktivitas, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Dengan setiap nafas yang kita hembuskan, setiap kegiatan yang kita lakukan dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nilai ikhlas yang diajarkan dalam kebajikan surah Al-Fatihah untuk meningkatkan kualitas diri. Nilai ikhlas itu akan menelurkan banyak hal, kejujuran, kedisiplinan, relationship yang baik, yang itu juga korelasinya dengan apa yang disampaikan oleh Thomas J. Stanley dalam bukunya Millionaire Man. Kunci kesuksesan adalah jujur, disiplin, relationship yang baik. Dan itu ada dalam ikhlas. Ayat pertama dalam 7 kebajikan surah Al-Fatihah. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kebajikan yang kedua adalah syukur. Itu penting kita lakukan, karena pencapaian yang kita miliki saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat ataupun bahkan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kunci yang kedua kebajikan meningkatkan kualitas diri adalah syukur, bukan kufur. Syukur itu akan memperbanyak rezeki, nikmat. Kufur akan mengurangi bahkan menutup rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzab lasyadid. Ini juga sesuai dengan teori relativitas dari Albert Einstein, di mana nggak ada warna putih jika semuanya putih, nggak ada warna hitam jika semuanya hitam. Jadi perbedaan itu harus kita syukuri juga. Ada teman kita, saudara kita punya mobil, kita punya motor, syukur, alhamdulillah masih punya motor buat jalan-jalan. Nggak punya motor, punya sepeda, alhamdulillah. Bahkan nggak punya apa-apa, diberi kesehatan, itu alhamdulillah, syukur. Dengan kondisi apapun kita bersyukur, insya Allah nikmat kita akan diperbanyak. Kebajikan yang ketiga adalah Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kebajikan yang ketiga adalah menghargai dan menghormati diri sendiri dan orang lain. Di era modern ini gimana? Di era modern ini banyak ujian dan cobaan yang kadang kita hadapi, ya kan? Menghormati, menghargai diri sendiri, contohnya gimana? Kita menghindari pergaulan-pergaulan yang menyimpang, menghindari narkoba, obat-obatan terlarang, minuman keras. Itu bagian dari menghargai dan menghormati diri sendiri. Menghargai, menghormati orang lain. Bagi mahasiswa, masyarakat, semuanya di era modern ini jangan ada bullying di medsos. Banyak yang terjadi bullying sehingga orangnya terluka atau nekat melakukan sesuatu yang itu merugikan diri sendiri. Tidak ada kekerasan dan lain sebagainya. Kemudian kebajikan yang keempat, Maliki Yaumiddin. Bagaimana Allah itu menguasai hari pembalasan. Artinya kebajikan yang keempat adalah tanggung jawab dan profesionalitas. Kalau jadi mahasiswa ya harus tekun belajar, karena kita sudah komit untuk jadi mahasiswa di era modern ini. Kalau mau berdagang ya komit dalam berdagang. Kalau mau jadi dosen ya komit untuk mengajar. Nah, hal-hal itu yang perlu terus diistiqomahkan. Kemudian yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kebajikan yang kelima ini adalah doa dan perjuangan. Itu harus beriringan. Nggak bisa kemudian di era modern ini kita di masjid terus. Nggak bisa, skripsinya nggak selesai, ya. Nggak bisa juga kita kerja terus, kuliah terus tanpa berdoa, itu nggak bisa. Ngerjakan skripsi terus nggak mandi, ya kan, nggak wudu, nggak sholat,
nggak berdoa, nggak bisa. Doa dan perjuangan, ikhtiar itu harus selalu beriringan. Iya karena butuh, iya karena stain. Kasihan nanti kalau keluarganya, orang tuanya tidak ada yang menghidupi, mencukupi karena di masjid terus. Jadi harus beriringan. Yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus. Apa itu? Kebajikan yang keenam. Kesolehan, siddiqin, mujtahid, mujahid. Memperjuangkan kebenaran. Memperjuangkan agama di jalan Allah. Itu berhubungan juga dengan kebajikan yang ketujuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta petunjuk jalan yang diridhoi Allah. Jalan yang diberikan nikmat oleh Allah. Bukan jalan orang-orang yang tersesat, apalagi yang dimurkai oleh Allah. Gimana hubungannya? Kalau jadi mahasiswa yang soleh, niatnya dulu apa sih di era modern untuk meningkatkan kualitas diri, dapat ijazah S1, membanggakan orang tua, yang utama tetap mengharapkan ridhonya Allah. Jangan sampai sudah jadi mahasiswa 1 tahun pacaran lupa, 1 tahun dapat pekerjaan banyak lupa kuliahnya, nggak lulus. Jadi dokter jualan obat, ya umpamanya boleh, tetapi kemudian prioritasnya yaitu menyembuhkan orang sakit, ya kan? Dosen juga sama, jualan buku boleh, tetapi prioritasnya adalah mencerdaskan bangsa. Bagaimana kemudian belajar bareng dengan mahasiswa. Apalagi kalau kita ngomongin kesolehan, sidikin, tunjukkan jalan yang benar daripada jangan tersesat. Kadang kita diberikan kewenangan jadi polisi, ya kan? Jadi tentara yang sekarang ini viral, ya kan? Banyak yang viral digunakan untuk memeras orang lain. Ya kan? Nah itu kita butuh. Yang ketujuh tadi apa berarti? Butuh visi dan tujuan yang jelas. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Visi dan tujuan yang jelas itu harus istiqomah. Kadang mahasiswa istiqomah di awal, ngelindur di belakang. Ayo lulus tepat waktu. Itu penting di era modern kali ini. Jadi ada 7 kebajikan dalam surah Al-Fatihah untuk meningkatkan kualitas diri di era modern. Yang pertama yaitu adalah ikhlas. Yang kedua syukur. Yang ketiga menghormati, menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang keempat bertanggung jawab dan profesionalitas dijaga. Yang kelima kemudian doa dan perjuangan berbarengan. Kemudian yang keenam kesolehan, siddiq, mujtahid, mujahid dan seterusnya. Yang ketujuh adalah visi dan tujuannya itu jelas, istiqomah, jangan sampai melenceng di belakang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Syunung Restendi. Sampai jumpa di Cahaya Ramadan berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiq bil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Program ini dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.